Sebenarnya untuk tanaman, khususnya tanaman di dataran tinggi ini paling banyak kendala. Baik dari batang, daun, sampai ke buah itu otomatis yang kita petani cabai khususnya untuk dataran tinggi itu pasti menemukan yang namanya kendala. Baiklah teman-teman semua, untuk mengawali cerita kita pada siang ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bang Herdi. Untuk pengalaman sendiri, sudah berapa kali ini menanam cabai ini, Bang? Untuk awal-awal saya belajar menanam cabai ini, kisaran tahun 2010. Itu awal saya belajar itu melihat kakak saya yang berbudidaya tanaman cabai. Jadi di situ saya timbul tertarik untuk menanam cabai. Itu sekitar 2010 lah. 2010, berarti ini sudah lumayan sangat lama sekali ya. Sudah 13 tahun. Untuk abang sendiri, bagaimana, Bang? Saya baru 3 tahun terakhir ini ya. Karena saya selama ini tinggal di Palembang, kerja di Palembang. Jadi baru 3 tahun terakhir ini saya belajar menanam cabai. Jadi yang penting kita ada kemauan ya. Kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi kita, mungkin yang sudah ditunggu-tunggu. Ini untuk dasarannya sendiri bagaimana? Apa menggunakan pupuk kandang atau bahan kimia? Silakan, monggo dijelaskan. Di sini kita saling berbagi ilmu. Kalaupun ilmu kami masih di bawah, kami mohon maaf pada suhu senior. Namanya kita berbagi pengalaman. Nah, ini pengalaman kami berdua kan. Sana sini bertanya, yang bagus kami ambil, yang kira-kira di luar nalar kami tinggalkan. Itu juga pada saudara-saudara sekalian. Untuk khususnya budidaya tanaman cabai ini, kita yang pertama harus mengenal lahan atau juga musim penghujan atau musim kemarau, itu perlu kita kenal. Karena kenapa? Kalau musim penghujan, misal musim penghujan khususnya untuk dataran tinggi, itu kita harus mencari bibit atau benih yang kira-kira masuk atau bisa jadi ditanam di musim penghujan. Itu sebaliknya di musim panas atau musim kemarau, kita juga mencari benih ataupun bibit itu yang masuk, yang bisa ditanam musim kemarau. Karena itu salah satu untuk menjauhi yang namanya hama tanaman, juga bakteri dan sebagainya. Nah, kalau untuk pemberian pupuk dasarnya sendiri, ini menggunakan pupuk apa ini? Nah, untuk pemberian pupuk dasar, kita melihat dari kondisi tanah. Kalau untuk misal tanah, kita anggap kategori tanah baru, atau itu tanah yang berawal dari belukar, kita garap, itu kita menggunakan pupuk kimia tidak terlalu banyak. Karena di tanahnya itu masih terbanyak kompos untuk penyemburan tanah. Biasanya kita memakai NPK Plus, Ponska NPK Plus itu untuk satu gulungnya itu kisaran tanaman 1.500 batang atau mulsa satu gulung, itu kita beri pupuk Ponska Plus itu 2 karung untuk pupuk kimia. Nah, jadi teman-teman, untuk pemberian pupuknya itu menggunakan Ponska Plus. Nah, jadi di sini untuk pemberiannya itu tidak terlalu banyak-banyak, jadi hanya 2 karung. Nah, jadi untuk pupuk dasaran tadi tergantung sama tanah ya. Kalau tanah itu baru atau masih belukar, jadi kita tidak terlalu banyak. Namun kalau tanahnya itu sudah usang, nah di situ mungkin agak lebih banyak lagi. Kemudian tadi saya sudah keliling-keliling untuk gondokannya itu tidak kurang tinggi ya. Itu bagaimana pengaruhnya itu, Mas? Apa memang sengaja atau ada unsur lain? Gondokan atau bedengan itu sebenarnya
Kalau untuk khusus kita pribadi, petani biasa seperti kami ini itu harus tinggi. Minimal dia tuh dari dasaran itu harus sejengkal atau kira-kira 10 cm bagusnya. Karena untuk tanah datar kita usahakan air hujan yang turun ke dataran itu mengalir. Jadi kalau dia mengalir, dia tidak berpengaruh terhadap akar. Jadi kalau dia istilahnya tuh datar, kondisi datar, airnya itu tidak lancar, kan? Tergenang di situ. Nah, genangan air itulah yang menimbulkan bakteri jahat sehingga membuat akarnya busuk atau daunnya kena bercak, itu karena genangan air. Itu diharuskan tinggi sebagusnya, kan. Kalau untuk lahan kita ini masih di luar maksimal sebenarnya ini, Bos. Nah, jadi buat teman-teman semua yang penasaran, untuk kondokannya itu kalau bisa agak tinggi sedikit ya, supaya kalau air mengenang jadi tidak mengenai akarnya. Sekarang jadi kita sambil minum, sambil makan santai. Untuk bibit sendiri bagaimana ini Bang? Pakai bibit apa ini? Apa tahan virus? Bagaimana jenisnya? Kalau untuk bibit, pemakaian bibit sama seperti yang dijelaskan oleh Herdiansyah tadi. Kita lihat musim panas, musim hujan itu lain istilahnya dengan kita sudah menguji beberapa beberapa bibit, merek bibit. Alhamdulillah kita sudah menemukan baik itu di musim panas maupun di musim hujan. Insya Allah bibit itu Banting. Insya Allah. Iya. Kita sudah menanam berapa kali mencoba istilahnya kan. Ini berarti salah, yang ini tidak bagus berarti kan. Alhamdulillah kita sudah menemukan satu bibit yang sangat istimewa, teruji ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman, itu bibit itu sebelum kita melakukan penanaman cabai itu harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau salah bibit, maka hasilnya akan sekarang kita maju lagi untuk penyemprotan atau penyepraian. Kalau masih pertama itu di usia berapa hari mulai melakukan penyepraian? Kalau untuk penyepraian untuk mengantisipasi hama itu dilakukan 7 hari setelah tanam. Seminggu setelah tanam. Nah, itu penyemprotan pertama dengan volume rendah. Jangan dulu tinggi, ya kan? Nah, kalau untuk pengocoran atau pemberi pupuk susulan yang pertama itu di usia keberapa hari dilakukan? Sebenarnya kalau untuk pemupukan itu kita lihat kondisi tanaman. Apakah tanaman itu subur atau kurang subur. Kalau kita lihat tanaman itu sudah subur atau bila bisa dikata tanaman itu tidak terlalu perlu pemupukan, jadi kita bisa lakukan pemupukan 10 hari sekali. Jadi kalau tanaman itu kira-kira kerdil istilahnya dengan lama besarnya, kita lakukan 7 hari sekali untuk pengucurannya. Berarti untuk pengucuran tadi tergantung, kita lihat dulu dari situasi tanaman itu sendiri ya. Iya. Kalau akarnya sudah mulai melekat, daunnya sudah mulai bagus, baru kita lakukan pengocoran. Untuk masalah kendala yang paling ditakuti oleh petani kalau di daerah seperti kita ini kan dingin itu ya. Itu kendalanya apa, itu kendala yang paling banyak ditakuti oleh para petani di sini? Sebenarnya untuk tanaman, khususnya tanaman di dataran tinggi ini paling banyak kendala. Baik dari batang, daun, sampai ke buah itu otomatis yang kita petani cabai khususnya untuk dataran tinggi itu pasti menemukan yang namanya kendala. Tapi perlu kita ingat, untuk mengantisipasi kendala itu sendiri, kita yang pertama harus memperhatikan bibit. Yang kedua, memperhatikan lahan. Yang ketiga, cara kita itu perawatan. Nah, untuk bibit, misal kita kembali ke masalah bibit. Kalau bibit di musim penghujan, kita usahakan mencari bibit, yaitu kalau misal kita cabai mulsa ini, khususnya cabai CMK, cabai keriting yang kecil, itu kita cari bibit yang benar-benar kualitas, tahan di musim penghujan dan musim panas. Dan juga kualitas buahnya itu padat.
Jadi otomatis dia untuk penyakit antranoksa itu agak kurang. Selanjutnya untuk pengolahan lahan. Lahan itu harus ekstra, memang harus ekstra itu pengolahan. Dari mulai kita membuat bedengan, sampai pemupukan, sampai penutupan, dan juga sampai pemberian lubang tempat tanam cabai itu harus ekstra. Kenapa saya katakan ekstra? Karena kunci sehatnya tanaman itu dari bedengan. Karena tempat kita menanam dari bedengan. Kenapa juga kita gunakan mulsa? Karena mulsa itu ada istilahnya itu membantu matahari, juga Supaya bentuk bedengan, rumput juga tidak terlalu banyak ya. Jadi maksudnya. rumput juga tidak tumbuh. Untuk pengolahan bedengan yang kita buat, akar-akar misalnya yang bisa menimbulkan jamur itu harus bersih. Dan juga kita usahakan untuk pemakaian pupuk kompos, ya. Pupuk kompos misal 30%, kimianya 50%, itu harus seimbang. Karena keseimbangan itu kesuburan tanaman, kesehatan tanaman itu keseimbangan dari tanah kan. Pemberian kita makan. Kita contohkan kita manusia. Ini contoh kecilnya manusia sendiri kan. Ini presko kan. Presko ini istilahnya siap saji. Jadi siang-siang ini kita minum Siap presko, saji. jadi tenaga kita mulai naik. Cuman udah sampai setengah jam kita drop Drop lagi. lagi. Ini kita tidak makan kumbu. Itu Misalnya, kan. Ini kumbu masakan gorengan ini. bagaimananya. Jadi begitu juga dengan tanaman kan. Tanaman itu harus cukup dari segi makanan, minuman kan. Makanya kita beri kimia, juga kompos. Jadi di rolling gitu kan. Harus seimbang. Seimbang. Setelah manusia teman-teman sehat ya, Mas. Nah, benar sekali. Jadi mudah-mudahan untuk keluhan itu tadi kendala, kalau kita benar-benar bisa menyehatkan tanaman, mengimbangi tanaman, mudah-mudahan itu kendalanya agak kurang. Jadi Gitu. intinya teman-teman semua, kita harus imbang. Kalau manusia tadi harus 4 sehat dan 5 sempurna. Kira-kira itu. Jadi kalau kebanyakan masih kecil dikasih kimia, kasih minuman ale-ale, Powerade, maka dia akan stunting atau kerdil ya kalau bahasa kedokterannya. Cabai juga sama. Tadi saya sudah keliling-keliling itu untuk rontok buah hampir bisa dikatakan hampir nihil ya, hampir tidak ada meskipun masih ada. Itu supaya bunganya tidak rontok dari awal, bagaimana cara pencegahannya ya? Untuk bunga sebenarnya balik kembali ke lahan tadi. Kalau tanaman sehat, insya Allah dia memberikan hasil yang maksimal. Nah, untuk rahasia pemupukan dan lain-lain, kami nggak memakai rahasia sama sekali. Kami cuma mengaplikasikan bagaimana cara lahan tadi sehat, istilah apa namanya itu hasil alam istilahnya. Untuk pemupukan standar kita menggunakan Ponska Plus 15 ya. 15 plus organik hasil karya sendiri. Jadi ini ada organik yang buatan sendiri ya. Kalau untuk kalsium bagaimana pemberiannya? Setiap berapa hari sekali ya kalau kalsium? Kalau kalsium kita memakai umuran sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, 2 bulan itu kita masuk pengucuran pakai kalsium. Mungkin cuma berapa kali kita memakai, sekitar 3-4 kali. Jadi setelah bunganya muncul atau sebelum kalau penggunaan kalsium tadi? Setelah bunganya. Setelah bunganya ya. Nah, terus untuk perawatan buah ya, kalau saya lihat tadi untuk buahnya bisa dibilang ini sangat mulus ya. Itu supaya kita bisa menghindari antrak itu apa saja yang perlu diperhatikan? Untuk perawatan buah itu memang sangat penting ya. Misalnya kita nanam cabai itu kan mengharapkan buahnya. Iya. Jadi untuk perawatan buah kita tidak terlalu banyak memakai bahan-bahan fungisida yang mahal-mahal bukan ya kan. Sama seperti kita omongin dari awal, intinya kalau tanaman sehat
apapun yang kita inginkan insya Allah bisa terkabulkan, Bisa mulai terserap dari pengiritan pupuk kocor nih, yang kedua untuk obat racunnya kita juga istilahnya tuh tidak terlalu banyak, ya, cuman sekedarnya saja perawatan pencegahan. Jadi untuk perawatan buah kita cuma memakai fungisida dari berbahan aktif mankozeb itu sama kalsium. Kalsium kita masuk karena apa, biar menyatu dengan buah tadi, biar tidak terlalu banyak yang pecah. Istilahnya kan kalau kita kekurangan kalsium, buah itu kan kadang-kadang banyak yang rontok, pecah-pecah kayak gitu. Terus perekat. Itu untuk Nanti perawatannya. buat teman-teman kita akan juga perlihatkan obat apa yang dipakai terutama untuk perawatan buah ya. Nanti kita ada juga videonya, nanti bisa dilihat juga. Kemudian perlu digarisbawahi ya, untuk intinya kita ini balik lagi ke perawatannya. Iya. Yang penting kalau perawatannya bagus, batangnya bagus, kita tidak perlu terlalu pakai obat-obat yang mahal. Seperti yang telah dicontohkan tadi, kalau manusia itu sehat, maka dia bisa mencari sendiri, dikasih sedikit sudah pas. Dan kalau manusia itu sudah tidur atau sudah di kasur, mau kita kasih apapun, bahkan mau minta apa, maka dia akan menolak ya. Nah, seperti itulah. Nah, jadi seperti itulah. Jadi memang inilah yang kita butuhkan, bahwa petani itu jangan terpaku harus menggunakan obat yang mahal ya. Kalau bisa seminim mungkin obat yang kita pakai, bahkan kalau bisa tidak membeli ya, tidak menggunakan biaya. Kemudian masalahnya kita belajar dari orang Cina kan. Iya. Modal dikit, hasil maksimal. Nah, kalau kita seperti itu kan. Jadi itu tadi ya, intinya ini sebenarnya tidak terlalu menggunakan obat yang mahal, dan alhamdulillah seperti yang teman-teman lihat, cabenya cukup memuaskan, walaupun untuk saat ini harga yang belum memuaskan ya. Jadi tapi memang agak lumayan harinya. Kalau kemarin-kemarin sampai ngedrop, sampai berapa kemarin yang terendah itu ya? Sampai 5.000. Jadi sampai 5.000 ya. Itu akibat yang dari impor dari Cina itu, itu yang benar-benar merusak. Tidak tolong. Jadi mudah-mudahan pemerintah, ini bukan sekali dua kali ya Pak Jokowi melakukan impor. Dulu pernah di Lampung yang harga singkong 1 kilo 3.000, kemudian Presiden melakukan impor dari Thailand menjadi 600. Ini akan membuat para petani ini sebenarnya kesusahan ya Mas. Iya. Harapan ke depan juga pupuk ini kalau bisa yang subsidi itu memang berkualitas, dan kalau bisa diturunkan harganya. Untuk pupuk rasanya banyak ya yang menjerit ya pupuk. Sangat. Itu bukan naik lagi, ganti harga. Iya benar. Iya. Jadi untuk pupuk, sebenarnya pupuk itu memang sangat dibutuhkan tanaman. Tapi untuk saat ini pupuk mahal. Maka kita belajar membuat yang namanya pupuk organik. Organik atau kompos. Nah itu juga sama manfaatnya kan. Itu dibutuhkan tumbuhan, tanaman, kompos, kimia. Tapi alangkah baiknya kalau kita perbanyak kompos. Karena kompos itu kan memperbaiki tanah. Kalau kimia itu, kalau kita terlalu banyak, khususnya yang bersifat N-nya tinggi, kan merusak. Tentu kalau makanan tadi itu terlalu siap saji. Jadi kalau lahan seperti ini, lahan pribadi itu rusak. Ya paling sekali, 2 kali, 3 kali tanam, tanahnya rusak. Tapi kalau kita semakin banyak kompos dan organik, tanah itu kan semakin lama semakin bagus. Kan? Cocok sebenarnya harga pupuk mahal. Jadi supaya masyarakat kita ini beralih ke organik ya. Jadi lebih memikirkan, tidak tergantung kepada pupuk kimia tadi. Jadi buat para petani yang menonton ini, mudah-mudahan nanti kita tidak bergantung pada pupuk kimia. Kalau bisa sebisa mungkin tanpa menggunakan pupuk kimia. Meskipun untuk saat ini sangat mustahil ya. Tapi kita secara pelan-pelan beralih ke yang kompos tadi ya. Di samping itu kita pengiritan, dan yang kedua itu struktur tanahnya, kalau terlalu banyak kimia pasti rusak gitu ya. Berapa kali pakai berubah menjadi pasir.
Jadi kalau kompos semakin banyak kita menghasilnya, tanah kita akan Semakin semakin bagus. bagus. Mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman obrolan santai kita hari ini. Mungkin untuk pesan-pesan terakhir, ini bukan pesan terakhir ya, untuk saya kesimpulan ya. Kalau pesan terakhir, wah bahaya ini pesan terakhir. Ini dimulai dari Mas Sugianto terlebih dahulu. Pesan untuk para petani apa nih? Untuk pesan-pesan untuk para sahabat-sahabat petani, baik yang di daerah Sumatera Selatan ataupun di luar daerah Sumatera Selatan, khususnya mari kita bersatu belajar bersama bagaimana caranya bertani yang baik dan benar. Istilahnya itu perbanyaklah memakai organik daripada kimia. Insya Allah tanaman kita akan sehat. Kemudian untuk Bang Herdi, apa yang ingin disampaikan pada teman-teman kita khususnya para petani cabai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini khusus untuk pesan-pesan, khususnya untuk daerah dataran tinggi, adik, sanak, keluarga. Saya ini berprofesi petani cabai ini dari mulai tamat sekolah menengah atas 2010 dan saya tamat 2008. Walaupun saya dikatakan bujangan, waktu itu bujang kecil yang baru belajar, tapi saya gigih untuk menjadi petani. Karena yang saya utamakan, karena kita termasuk golongan orang tidak mampu, orang tua kita termasuk orang tua yang tidak mampu dan juga petani. Jadi situ saya belajar bertani segigih mungkin, khususnya membudayakan tanaman cabai. Jadi ini sedikit berbagi pengalaman kan untuk khususnya pemuda-pemuda, pembujang kan, untuk menambah masukan. Karena di sini di samping tani kopi kita belajar bertani cabai. Bertani cabai, Ya kan? karena cabai tidak musiman. Kita kalau kopi ini musiman, untuk saat ini kopi buahnya tidak banyak kan, musim kecil. Kita kembali ke cabai, maka kita berguyur nanti kan menguasai ilmu-ilmu tanaman cabai sayuran kan, untuk mendorong itu, terutama seperti kami ini kan sudah berkeluarga kecil kan, untuk menafkahi anak istri. Nah, khusus untuk pemuda, jangan malu menjadi petani, karena dari petani itulah orang bisa di presiden, jenderal segala macam itu bisa sukses karena dari petani kan, disamakan itu karena dari petani. Jadi untuk pesan-pesan kepada khususnya pemuda, belajarlah menanam cabai. Jangan pandang harga murah, yang penting kita usahakan per batangnya 2 kilo. Itu karena tanaman kita sehat walafiat kan, kita bisa menghasilkan lebih. Harga 5.000, kalau kita dapat 1 gulungnya 2 ton, kan masih dapat 10 juta kan. Tapi kita usahakan tanaman itu sesehat-sehatnya kan. Kira itu pesan untuk teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, saya akan membuat kesimpulan sebelum menutup perjumpaan atau obrolan santai kita ini sama para petani. Yang pertama, kalau kita mau budidaya tanaman cabai, yang perlu diperhatikan itu masalah lahan. Jadi lahan itu harus benar-benar kita diolah dari awal. Karena walau kita pakai obat apapun, kalau lahannya kurang bagus, maka hasilnya juga tidak akan bagus. Kalau tanaman cabai kita itu sudah sehat, otomatis maka buahnya juga mudah-mudahan akan bagus. Nah, yang kedua masalah obat, mengapa di sini kami tidak sebutkan secara detail? Karena kalau obat itu sebenarnya yang penting kandungannya sudah mencukupi ya. Tentu teman-teman tahu ya, sekarang ini ada ratusan mungkin ribuan produk dari pertanian itu. Artinya itu kan kalau kita lihat belum ada satupun yang sanggup, misalnya kalau kita pakai obat itu pasti tidak terserang hama. Buktinya sekarang ini obat-obat semakin banyak. Nah, jadi berarti itu kita perlu perawatan di awal. Nah, kemudian yang kedua, untuk masalah pemberian pupuk, kalau bisa itu harus imbang antara organik dan pupuk kimia. Jadi kalau terlalu banyak pupuk kimia, maka akan merusak tanah. Nah, sebaliknya kalau kita menggunakan pupuk kompos, maka tanah itu lama-kelamaan akan semakin bagus ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat.
Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Salam Pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.